Dunia dalam genggamanmu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke digital media. Nah, untuk digital media mungkin Mbak Hani bisa nulisin ya Mbak ya. Silakan Mbak Hani. Terima kasih Bro Herdi. Kita masuk ke saya ingin menyederhanakan tentang digital marketing menjadi digital marketing media. Dalam digital marketing, kita mengenal digital marketing trifecta. Di situ ada earned media, owned media, dan paid media, di mana saling beririsan, tetapi sederhananya adalah begini. Kalau kita mendapat mention, atau share, atau repost, atau review dari orang, itu kita media. Dan own media adalah kalau kita punya website, social media, mobile site, blog, dan lain-lain, itu kita punya own media. Kemudian paid media itu kalau kita bayar misalnya ke Google untuk agar brand kita itu dikenal. Nah, ini sederhananya juga. Paid media, traditional advertising, print, television, radio, display, direct mail, paid search, retail channel, itu general consumer. Kemudian kalau own media itu corporate website, campaign microsite, blog, brand community, Facebook, dan lain-lain. And media seperti yang tadi dijelaskan, ada referral, ada share, kemudian komen, ada mention, itu earned media. Kekuatan dan kelemahannya bisa dibaca di sini. Kalau own media itu kita mengontrol, karena itu milik kita sendiri, kita mengontrol dari message yang mau kita deliver. Tapi kelemahannya itu terbatas, reach-nya terbatas. Kenapa terbatas? Kalau kita belum terkenal brandnya, followernya sedikit, atau fanpage itu Facebooknya sedikit, atau list email kita juga belum banyak, maka kita ada keterbatasan di situ. Kalau paid media itu strength-nya, kalau kita bayar, misalnya kita pasang di Google Ads, strength-nya adalah we can reach a wider audience, karena jadi orang yang baru search itu menemukan informasi tentang brand kita. Tapi kelemahannya adalah no authority or impartiality. Jadi ya tergantung mesin, tergantung orang yang search gitu. Kemudian earned media, kekuatannya adalah benefit from impartial authority. Jadi kita mendapat keuntungan dari orang yang memang secara otoritas itu diakui oleh industrinya. Tapi dia punya kelemahan, kita tidak bisa mengontrol message apa yang dia share atau dia komen dan lain-lain. Bagaimana mengoptimize earned media? Sebisa mungkin make everybody talk about your brand. Banyak orang yang membicarakan brand atau produk kita. Ya. Kenapa? Karena ternyata saat ini orang lebih mendengarkan temannya atau media atau important person yang diakui dibandingkan kalau brand itu bicara sendiri. Misal, kalau Ki Baca, dia bilang bahwa digital book di Indonesia yang terbaik adalah Ki Baca, itu masyarakat yang dengar itu lebih tidak percaya dibandingkan misal Gunawan Muhammad di industri jurnalis, dia bilang bahwa Ki Baca itu penting dan itu bagus. Kemudian selain itu kita harus membangun trusted brand. Itu melalui own media, media yang kita miliki sendiri, dan kita juga bisa bayar membangun trusted brand sembari make the trusted person talk about you. Orang yang dipercaya di industrinya atau di komunitasnya itu bicara tentang kita, tentang brand kita. Optimize own media. Jadi bagaimana kita mengoptimasi media yang kita miliki? Kita harus create content to attract audience, harus seducing, harus menarik supaya orang itu tertarik masuk ke dalam own media kita. Dan itu tidak gampang karena saking banyaknya informasi yang beredar saat ini. Apa itu own media? Itu controlled communication. Dari website to microsite, social media, blogs, own media are platform for providing content, untuk menyediakan konten. A platform to drive traffic to. Jadi platform ini menarik traffic.
informasi yang kita ingin sampaikan. The goal of the microsite is converting interest into customer. Jadi harapannya kalau dia tertarik kemudian masuk ke dalam website kita atau ke website kita, itu dia bisa menjadi pelanggan kita suatu saat nanti. Ya, contohnya adalah website, blog, social media akun Facebook, akun Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Email list, jadi kita punya list email yang kita bisa kirimi email secara berkala tentang informasi produk kita. We control the message and the calls to action. Keuntungan dari on media itu karena isi informasinya itu kita yang mengendalikan. Kemudian mengenai biaya, on media, ya biayanya ya kita biaya untuk meng-create konten itu. Jadi terhitung lah. Tipsnya, kalau ya atau media yang kita miliki, feed your audience the content they want. Jadi kita create konten untuk audience dari produk atau brand kita yang mereka itu inginkan, bukan yang kita inginkan. Jadi kalau kita punya kubaca.id atau .com, ya kita create konten sehingga tertarik audiens untuk masuk ke dalam web kita dan itu terus-menerus berulang. Kemudian explore new formats. Kita harus terus-menerus every touch point for that buyer's journey to begin. Jadi kita mencari tahu, research tentang format-format untuk media kita. Mobile apps, web, blog, dan lain-lain. Kita juga harus ngetes critical tool for optimizing the ROI. Jadi kita lihat konten-konten yang menarik dan kita tes terus itu konten yang mana yang menarik untuk menarik traffic. Dan jangan lupakan video karena saat ini cukup improve search engine optimization. Dunia dalam genggaman.